Hey kid. Halo semua, Bang Ed Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film dengan drama dan ketegangan yang gak main-main. Buat para psikopers yang tidak mendapatkan notif uploadan terbaru Ed Clipper, jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kita selalu bersama sampai nantinya subbreaker Ed Clipper berjuta-juta. Baiklah, di kesempatan kali ini seperti biasa Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan zombie, vampir, psikobil yang dikemas dalam satu film. Pokoknya tonton sampai habis, subrek dan viralkan bila perlu. Cerita dibuka oleh kenyataan pahit saat dunia dipenuhi orang-orang yang telah berubah menjadi sosok zombie atau zombie vampir, di mana semua itu akibat adanya wabah penyakit yang berasal dari sebuah virus baru dan belum ada obatnya. Kemudian kita mundur ke satu hari sebelumnya, ketika si pemuda bernama Martin akan mengungsi bersama keluarganya. Mereka pun terus mendengarkan informasi dari radio di tengah pemerintahan Amrik yang sudah rungkat bahkan sudah tidak memiliki hukum. Lalu tiba-tiba dogi milik mereka merasakan kedatangan sesuatu yang sedang mendekati rumah. Martin! Cooper! Cooper! Seorang pengembara mengingatkan agar jangan gegabah saat sesosok zombie sedang memangsa keluarga Martin. Lalu dengan membawa tombak cetek, pria berjuluk Sinister ini mengajak Martin untuk mengecek keadaan. Selain menemukan kematian sang ibu, Martin pun melihat kondisi ayahnya yang baru saja dikenyot zombie. Lalu tiba-tiba ia melihat pemandangan ngeri saat mendengar tangisan adiknya yang masih bayi. Si Mister menyuruh Martin untuk membantu daripada cuma streaming seru tak berarti. Martin bingung dong, apalagi ia disuruh untuk membunuh sosok zombie pakai palu. Kematian si vampir jelas tidak sebanding dengan nasib Martin yang kini sudah kehilangan keluarganya. Karena meskipun si ayah masih hidup, Martin sadar ayahnya sebentar lagi akan menjadi sosok zombie vampir. Dan sebelum semuanya terlambat, si Mister tahu apa yang harus ia lakukan. Save him. Wasiat ayah Martin menjadi alasan si Mister yang akan membawa anak remaja ini ke dalam petualangannya. Bahkan ia akan memberikan ilmu-ilmu bertahan hidup termasuk kurikulum membunuh vampir. Months passed in a blur. We avoided the cities. Hari-hari berlalu, si Mister dan Martin berkelana di tengah puing-puing kehancuran akibat virus yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini. Si Mister pun berencana untuk menuju utara, ke sebuah daerah aman bernama New Eden yang berada di Kanada. Namun konsekuensi dari rencana tersebut memaksa mereka harus melewati banyak daerah yang sudah dihuni vampir. Selama perjalanan mereka selalu singgah ke berbagai tempat untuk mencari sesuatu yang berguna, terutama mengenyangkan. Dan satu hal yang baru Martin tahu, ternyata si Mister hobi mulungin gigi vampir yang tewas terbakar cahaya matahari. Meskipun gak berguna, si Mister menjelaskan bahwa dari gigi inilah mereka bisa tahu berbagai jenis vampir yang akan mereka hadapi. Cara ngebunuhnya pun beda-beda. Namun yang paling penting, si Mister meminta Martin agar jangan pernah ragu untuk menghabisi mereka. We were all orphans. Maybe that's why he keeps me with him. Strike, boy. Sampailah mereka di perbatasan kabupaten yang dijaga ketat oleh komunitas CB Bagong. Selain pada galak dan bersenjata lengkap, mereka pun sudah biasa malakin para pengembara seperti si Mister. Si ketua geng kecewa karena hanya mendapatkan carehan vampir dari si Mister, hingga ia pun mempersilahkannya pergi daripada ketularan melarat dari si Mister.
back to their lives. Sheriff said take whatever you need. Mereka kini berada di sebuah toko menjelang bangkrut dan sedang menggelar bansos dadakan. Event ini pun dijadikan kesempatan oleh Martin untuk mengambil Goryeo sepuasnya. Lalu ketika mendengar niatan Martin yang akan ke New Eden, si penjaga melarang karena di sekeliling tempat tersebut dikuasai vampir dan komplotan kanibal. It's the cannibals. Thanks. Sometimes I think... Martin kepikiran takut yang dikatakan si penjaga toko benar-benar terbukti. Karena jika memang ada tempat yang benar-benar aman, kenapa orang-orang ini masih anteng di kota mereka? Ditambah lagi si Mister kadang sibuk ngurus dirinya sendiri, termasuk hobi nyelup sana-sini. What's her name? Si Mister gercep menolong seorang suster yang dikejar oleh para penjahat selangkangan. Bahkan ia gak akan kompromi dengan orang-orang yang memperlakukan wanita layaknya binatang. Si Mister gercep membawa suster ganteng bernama Kelly ke dalam mobilnya. Sementara si pemuda jadah dibiarkan meraung kesakitan dan meratapi kematian sahabatnya. Makasih, Dek. Mister, I never asked. Kelly menceritakan kehormatannya yang sudah direnggut para pemuda tadi. Padahal ia teh sudah bela-belain berdandan layaknya seorang pria, tapi masih saja ketahuan. Mereka membuat alarm sederhana yang akan berbunyi jika ada sosok vampir yang datang. Tak lupa juga si Mister menambahkan darah Martin di boneka agar nantinya mudah mengendalikan si vampir sebelum ia habisi. Si Mister begitu ikhlas menjaga Martin dan Kelly di tengah rasa ngantuk yang sudah menjalar ke ujung alis. Lalu ketika ada vampir yang datang, ia langsung menggiringnya ke lokasi jebakan. What are you gonna do? I want to kill that thing. This is Dracula. Tak disangka si vampir yang datang adalah temannya Bu Suster. Namun semua itu tidak akan menghalangi si Mister yang akan menghabisinya. Si Mister marah karena Martin tidak mengenai jantung si vampir. Sementara Kelly tidak menyangka sahabatnya malah dijadikan tutor cara menghabisi vampir yang baik dan benar. Siapa yang gak sedih melihat temannya sudah tewas dengan cara seperti ini? Akan tetapi Kelly sadar karena bagaimanapun juga si Mister telah melakukan hal yang benar. Si Mister gak mungkin meninggalkan Kelly di daerah penuh bahaya seperti ini. Maka dari itulah ia akan mengajaknya melanjutkan perjalanan dan menurunkan Kelly di kota selanjutnya. What about him? Jesus and the angels are coming, and judgment created safe refuge for the holy. Together we shall lead. People put their faith in the loudest preacher. Mereka singgah di sebuah daerah yang dipenuhi para korban tewas. Namun mereka bisa melihat bahwa orang-orang ini bukan tewas karena dikenyot vampir. Ternyata semua ini adalah jebakan komplotan si Kobil yang dikatakan si penjaga toko. Penculikan ini pun adalah buntut dari perbuatan si Mister kepada para pemuda kemarin yang tak lain adalah anaknya ketua si Kobil. My name is Jebediah Loeb. Si botak berambut transparan menceritakan penderitaan anaknya yang akhirnya tewas setelah kehilangan banyak darah. Ia pun gak habis pikir kenapa si Mister bisa sampai setega itu, padahal anaknya cuma nyelup emak-emak doang. Ngomong atuh! Sebelum menghukum si Mister, si botak katanya akan menahan Martin dan menjadikannya budak yang selalu tunduk kepadanya. Sementara Kelly akan ia jadikan WC umum bagi kaumnya yang sudah lama tidak merasakan jepitan jadah. Lalu tiba saatnya ia akan menghukum si Mister dengan menjadikannya makanan para vampir. People bring them back. Si botak makin emosi setelah disembur kuah jigong yang mengandung senyawa hanusiotik. Hingga ia pun akan mempercepat hukuman bagi orang yang sudah menghabisi anaknya.
Mereka menuju sebuah lokasi yang dihuni para vampir kelaparan. Si botak pun sengaja melakukan semua ini karena ia ingin si Mister meninggoy secara perlahan. Welcome to the valley of them. Children of salvation. Si botak menyuruh si Mister agar menjaga api tetap menyala jika tidak mau cepat-cepat mati. Terlebih seperti yang mereka tahu, para vampir paling takut dengan cahaya, apalagi dengan api. You bloodsuckers. Di keesokan harinya, Martin kepikiran akan nasib si Mister yang entah seperti apa. Martin pun kini cuma bisa pasrah saat dijadikan babu oleh komplotan kanibal. Hey boy, you won't get far. Setelah Martin pergi, tibalah waktunya bagi Kelly untuk ngadengkak pasrah menyerahkan barang pecah belahnya. Tugas ngambil air dijadikan kesempatan oleh Martin untuk kabur dan menuju mobil si Mister. Ia pun berencana akan melanjutkan perjalanan meskipun tanpa si Mister yang ia anggap sudah tewas. Martin baru ingat bahwa kunci mobil ternyata masih dipegang si Mister. Lalu tiba-tiba ia melihat sosok vampir sok keren sedang mengincarnya. Martin merasa senang karena ia diselamatkan si Mister yang ternyata masih hidup. Kemudian si Mister gercep menyalakan mobil ketika si vampir haredang terus memburu mereka. Martin. Dengan menggunakan radio, si botak menggelar sayembara untuk menangkap Martin dan si Mister yang sudah ketahuan selamat dari para vampir. Namun rencana si botak sedikit pun tidak akan menghentikan niatan mereka pergi ke utara meskipun mereka sudah tidak memiliki peta. What do you got for trade? Mereka menanyakan lokasi New Eden yang ternyata masih kebilang jauh. Di tempat ini pun Martin melihat seorang wanita cantik bernama Bella, si biduan merana yang ternyata sedang hamil tua. Bella memutuskan untuk mengikuti perjalanan Martin setelah mendapatkan restu dari si Mister. Terlebih Bella ingin mendapatkan penghidupan yang aman bagi anaknya kelak. Mereka menemukan rumah terbengkalai yang sepertinya cocok untuk dijadikan tempat singgah. Namun siapa sangka rumah ini sudah bau bangke dari jasad para penghuni rumah korban para vampir. Mereka sudah seperti sebuah keluarga setelah kehadiran Bella yang merupakan korban kebiadaban para penjahat selangkangan. Keberadaan Bella pun menjadi penyemangat bagi Martin, si remaja akil balik yang mulai kepo dengan hal-hal perkembangbiakan. Apalagi saat ia menemukan kartu remi bergambar jadah yang membuatnya penasaran seperti apa rasanya aduk songkol. Mereka langsung bersiaga setelah Martin menemukan salah satu pemilik rumah yang sudah terinfeksi virus vampir. Straight tell her to go, she'll eat your ass. Sepanjang perjalanan mereka melihat antusiasme orang-orang yang sedang mencari si Mister. Bahkan mereka melihat kesibukan anak buah si botak yang melakukan sweeping kepada para pengguna jalan.
Si Mister bangga karena Martin semakin jago dalam hal memanah. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu dari dalam WC portable. Mereka menemukan korban komplotan si botak yang katanya hobi ngasih makan para vampir. Pria bernama Willy ini pun berterima kasih sudah ditolong, apalagi diperbolehkan bergabung di perjalanan si Mister. Got called back from the war when it started. Sebagai anggota tentara, Willy bercerita akan kehancuran banyak negara akibat wabah penyakit ini. Bahkan banyak anggota seperti dirinya yang memilih kembali ke keluarganya masing-masing daripada memerangi virus yang seolah mustahil bisa hilang. Mereka melakukan segala cara saat melihat patroli anak buah si botak. Hingga di keesokan harinya, Bella dijadikan umpan untuk melakukan sedikit perlawanan. Where the hell did you come from, girl? Right behind you. Mereka berencana menyamar untuk mengelabui si botak yang katanya sedang melakukan pemeriksaan di ujung jalan ini. Bahkan khusus di jalan utama ini si botak turun tangan saking berambisi untuk menangkap si Mister. Check the other. Where's the Singkat cerita, si Mister melepaskan kedua anak buah si botak tanpa mengenakan baju. Karena ia sudah tidak sabar ingin membalas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh pentolan orang barbar ini. Dengan melukai si botak, si Mister memancing kedatangan para vampir biar ngenyot darah pria ini sampai kering. Lalu ia akan melanjutkan perjalanan dengan membiarkan si botak sendirian. Setibanya di perbatasan, semua senjata para pengendara diamankan petugas. Perjalanan mereka pun tinggal sedikit lagi sampai nantinya tiba di New Eden. Tapi daripada langsung OTW, mereka berniat untuk bersenang-senang dulu di daerah ini. It gave me hope for people. Tak disangka mereka bertemu Kelly yang ternyata juga sudah berada di sini. Tapi tiba-tiba komplotan si botak melemparkan para vampir dari helikopter. Untuk sementara mereka yang selamat memilih bertahan sambil menunggu kekacauan berhenti. Tak lama kemudian Kelly melihat seorang ece-ece yang dari tadi terus saja melongo. Oh, atuh Spy. Climbed those stairs and didn't say a word. Pagi yang kelabu dihiasi oleh banyaknya jasad para korban akibat kejadian semalam. Seorang petugas yang sudah terpapar virus pun mengingatkan si Mister untuk tetap berhati-hati jika akan melanjutkan perjalanan. Lalu ia memberitahu jalur tercepat yang terbebas dari pantauan komplotan si botak. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Perjalanan mendadak terhenti saat mesin mobil si Mister mogok akibat overheat. Hingga mereka gak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Haven't seen any vamps. About my family. Si Mister khawatir keberadaan Bella cuma akan memperlambat mereka. Ia pun takut jika sampai Bella ngajuru di jalan, atau bisa juga melahirkan pas dikejar vampir. Tapi tak lama kemudian si Mister melihat tempat rongsok yang akan ia gunakan sebagai tempat istirahat.
Lagi-lagi pancingan si Mister sepertinya disambar oleh sosok vampir. Mereka pun langsung bersiaga, takutnya vampir kali ini gak cuma sendirian. Kelly gak sudi jika sampai para vampir ngenyotin orang-orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Hingga ia pun akan mengalihkan para vampir sekalipun harus mengorbankan diri. Martin adalah yang paling bersedih akan pengorbanan yang dilakukan Kelly. Akan tetapi ia gak mau larut dalam kesedihan meratapi kematian suster ganteng yang pernah menemani kesengsaraannya. Sepertinya di bangkai mobil bisa mereka jadikan untuk bermalam. Tak lupa juga mereka memblokir semua jendela sebagai keamanan pertama. Just getting old and scary. You okay? Bella terlihat happy saat merasakan tendangan si orok ke pangkal celengannya. Dan ternyata benar, Martin pun bisa merasakan si jabang bayi yang sedang bersalto di perut Bella. Dan gitu, Kel? Like, let me out. Wake up. Get your boots on. Mereka terlihat panik saat mendengar Willy sudah menghilang. Lalu si Mister memimpin pencarian dengan melacak jejak si Willy. Mereka harap-harap cemas saat menemukan serpihan selimut milik Willy. Lalu tak jauh dari lokasi yang tadi, si Mister menemukan bercak darah yang masih terlihat segar. Si Mister merasa kematian Willy adalah ulah vampir alpha yang pada cerdik. Terbukti mereka mampu menculik Willy dengan menghindari jebakan yang sudah ia pasang. But I ain't never seen a thinker before. Mereka kini sudah semakin dekat dengan New Eden. Tapi tiba-tiba Bella merasakan kontraksi yang terasa melilit sampai sirit. Carry me like this when I was little. You're hard ass, you know. Martin takut jika sampai Bella melahirkan di tengah kebun seperti ini. Lalu tiba-tiba si Mister mendengar suara korosak yang mereka pikir itu adalah para vampir cerdas. Mereka dengan mudahnya terpancing oleh tipuan vampir yang telah berhasil menculik Bella. Sejenak mereka pun melupakan rencana ke New Eden dan lebih fokus mencari keberadaan Bella. It's leaving us, boy. Martin seolah gak percaya melihat Bella sedang diperas layaknya jeruk purut. Dimana semua ini adalah kelakuan vampir pendatang baru, yaitu si botak. Si botak kini sudah menjadi vampir setelah gagal dimangsa dan cuma terkena virus vampir saja. Hingga ia pun pede untuk melakukan pembalasan lagi kepada orang yang telah menghabisi anaknya. And God listened. Try. Si botak auto meninggoy setelah jantungnya kehantam besi. Sementara nasib apes dialami Bella karena selain kehilangan anaknya, ia sudah ditulari virus oleh si botak. Keadaan ini membuat Martin tahu apa yang terbaik untuk Bella.
Singkat cerita, mereka yang tinggal berdua menemukan sebuah mobil. Lalu tanpa berlama-lama mereka menggunakan mobil ini untuk melanjutkan perjalanan. Mereka kembali singgah di lingkungan terakhir sebelum melewati jalanan hutan dan akhirnya sampai di New Eden. Mereka pun bisa melihat kekacauan di tempat ini yang sepertinya bekas pertempuran melawan vampir. Mereka yang bagaikan duet salatri sangat berterima kasih atas kebaikan si pemilik bar bernama Peggy. Tak cuma baik saja, remaja sebatang kara ini pun terbilang jago dalam hal memanah. Ia pun menceritakan serangan vampir semalam yang berhasil ia atasi. What's your name? Martin. Saat mereka berkenalan, si Mister mulai galau, gelisah antara lanjut atau udahan menjaga Martin. Terlebih ia sudah hampir berhasil membawa Martin ke tempat yang aman, ditambah lagi Martin sudah punya teman baru yang jago pula. Skinnier but mean. Kedekatan Martin dan Peggy rasanya sudah cukup menjadi alasan si Mister untuk meninggalkan orang yang selama ini menemaninya. Apalagi Martin semakin jago dalam urusan melindungi diri. Tin, wasiat ayahmu sudah aku lakukan. Sekarang saatnya aku kembali mengembara. Bahagia selalu buat kalian. Martin adalah satu dari jutaan orang yang menghadapi pahitnya hidup di tengah wabah. Namun perjalanan dengan si Mister menjadikan Martin yang tadinya cupu menjadi pria strong seperti harapan ayahnya. Bahkan Martin kini sudah punya pasangan yang akan selalu menemaninya saat berada di New Eden yang kini sudah di depan mata. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't be